kan di perumahan itu baru kena tegur anak-anak bilang ada serpian kaca di hidungku. Iya. Bilang apa aku pikir diriku apa aku Mati nggak tahu muka ketawa atau muka sedih. anak tuh lucu sekali anak waktu hari saya kena malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ulil Albab Podcast. Nah, pada podcast kali ini kita akan menceritakan atau ya sekedar berbincanglah mengenai kehidupan mahasiswa rantau. Nah, pada episode kali ini ada minarsunta 2 orang dari angkatan Ulil Albab yang kuliahnya itu ya di daerah rantauan lah. Narasum pertama itu ada Puput. Halo Puput. Iya, halo. Nah, narsum kedua itu ada Disa. Halo Disa. Oh, halo. Ya tawa. Apa di sebelum lanjut kita berbincang di ada baiknya dulu saling mengenal kita. Kalau kita kan ditahu jika toh, tapi mungkin sahabat-sahabat Ulil Albab Podcast tidak kenal Kak. Jadi memperkenalkan diri Kak dulu di. Iya, silahkan. Sebagai host Kak di sini di nama lengkapku itu Andi Nur Atika Cahyani. Biasa dipanggil Atika, tapi kalau di angkatan tak panggil Matik Kak. Di UIN Alauddin Makassar jurusan biologi. Itu minta panggil perkenalan tadi sebagai host. Ini Jinar Sunta ini mau diperkenalkan juga supaya dikenal-kenal sama sahabat podcast. Narsum pertama dulu di Puput, perkenalkan diri tak? Iya. Nama lengkap Puput Asrianti. Biasa dipanggil Puput. Kalau teman-teman mahasiswa biasa panggilnya Putri, biasa juga Put. Kalau sebagian dosen biasa panggilnya Anti dari nama belakang Asrianti. Nah, saya kuliah di Makassar, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Agama Islam. Asal tak tahu dari mana asal tak nah? Asal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kolaka Utara. Oh, jauh juga di dari Kolaka Utara kuliah ke Makassar di. Iya. Mahasiswa rantau di. Narsum kedua tak perkenalkan juga diri tak biar dikenal-kenal Tongki juga. Iya kakak. Iya kakak. Perkenalkan, nama lengkap saya dia Azani Abdullah. Teman-teman saya biasanya manggilnya Diza, Dicong, Dija, DJ. Dicong. Panggilannya banyak. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, kuliahnya di UIN Malang. Asal tak tahu kakak dari mana? Asalnya dari Palopo. Oh, jauh di dari Palopo di Malang di jauh. Itu Midi tadi perkenalannya narsumta 2 orang. Dikenal Mito harus dikenal-kenal sama sahabatnya Ulil Albab Podcast. Ini di berarti narsumta ini 2 orang ini kuliahnya ini bukan di kampung masing-masing, tapi merantau di kampungnya orang. Ini nih mau Kak tanyakan ini toh apa di alasan tak itu kenapa lebih pilih di kampungnya orang ketimbang di kampung tak sendiri untuk kuliah begitu. Padahal kan di kampung tak ada di kampus begitu. Dari kapan dulu yang jauh dari Disa dulu ini. Kuliah dari apa? Kampungnya kan dari Palopo, kuliah di Malang. Oke. Apa alasannya kenapa kuliah merantau begitu? Jadi alasan yang pertama itu karena memang saran dari orang tua untuk kuliah di UIN Malang toh begitu. Terus bisa juga lagi mandiri, ada
relasi sama orang-orang lain, Iya tahu. sama apa ini namanya, bisa juga ini apa, belajar bahasa-bahasa daerah dari teman-teman yang tinggal, kan beda daerah tuh, jadi bisa kita tahu lebih banyak bahasa di sana, seperti itu. Jadi itu di alasannya kayak lebih pilih merantau di kampungnya ya. Faktor karena dukungan dari orang tua. Iya. Jadi apa kayak sekarang kayak mulai banyak relasi pertemanannya karena sudah semester berapa nih? Sudah semester tua. Semester tua. Iya iya. Kalau narsum yang puput ini bagaimana? Oh iya. Ketika kita membicarakan dunia kemahasiswaan, memang selalu menganjurkan untuk dibahas, baik itu tentang aktivitas mahasiswanya, mengenai tentang pernak-pernik yang ada di dalamnya, dan yang lebih urgen, yang sekarang ini yang menjadi perbincangan kita adalah kehidupan mahasiswa rantau. Namun sebelum kita lanjut membahas persoalan ini, kita ketahui bersama bahwa kita merantau pasti punya tujuan. Karena tanpa tujuan kita akan tersesat. Tanpa tujuan kita tidak tahu mengawali dan mengakhiri suatu hal. Begitupun kita merantau karena mempunyai alasan. Dan alasan dari diri saya pribadi, yang pertama itu mungkin saya ingin lebih mandiri, walaupun saya tinggalnya di rumah keluarga. Kemudian lebih memperluas ilmu-ilmu, baik itu dari ilmu kecerdasan intelektualnya, dari kecerdasan spiritual. Kemudian ya yang paling penting juga bagaimana untuk menambah teman-teman. Ya, mungkin seperti itu. Ya tahu bagus sama tahu alasannya. Yang penting tahu ada dukungan dari orang tua untuk kuliah di daerah rantauan begitu. Didukung. Jauh-jauh semua astaga, kalau ke Jawa, sekolah ke Makassar, mahasiswa rantau. Jadi bagaimana ini kan ini jauh toh, jauh kuliahnya, gitu di kampungnya orang. Adaptasi itu bagaimana? Kayak apalagi ini kan kayak Disa ini toh dari Sulawesi kuliah di Jawa, pastilah kayak beda lah suasananya tuh sama orang-orang di sana. Puput juga begitu. Bagaimana adaptasinya kalian itu di kampungnya orang? Dari Puput Midi dulu. Oke. Masalah adaptasi jadi kalau dari diri saya pribadi itu, kalau mungkin beradaptasi di lingkungannya orang yang belum kita tahu bagaimana karakternya, yang pertama itu harus punya jiwa-jiwa yang ramah. Iya, jangan malu bertanya kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kita tahu. Kemudian persiapkan mental kalau merantau karena tidak semua orang bisa terima tidak semua orang bisa langsung percaya jadi istilahnya sabar dulu, terus pahami budayanya orang seperti apa, seperti halnya sukunya orang dari segi bahasanya. Kalau saya pernah waktu di kampus masih maba-maba lah, ada temanku tidak sesuku baru tidak maksudnya tidak satu bahasa. Nah tanya Kak begini, kayak apa makan nih begitu tanya Kak, Put kamu makan sudah begitu. Maksudnya kan kalau kita sendiri kan di sini bilang udah makan jadi situ kayak bagaimana kaget Kak Put kamu makan sudah, Put kamu makan sudah, kayak bagaimana kayak asing tapi dari situ belajar untuk mengerti budayanya orang, jangan langsung bilang apa dibilang nggak mengerti Kak. Istilahnya kalau kita bisa menyelesaikan diri ya sesuaikanlah. Betul juga itu, melihat kondisi harus menyesuaikan juga dengan sekitar tak. Iya betul. Kalau Disa dia bagaimana? Apalagi Sulawesi jauh ini. Kalau saya itu kan apa ini namanya, kan saya itu orangnya paling susah itu yang mau susah beradaptasi sama lingkungan baru. Iya. Gitu
Tapi untungnya dulu waktu maba, saya itu tinggalnya di asrama tuh teman-temanku jadi yang lebih antusias begitu sama saya. Karena kan saya sendiri dari luar Jawa. Jadi teman-temanku yang lebih kayak, ih siapa namamu? Kenalan. Siapa namamu? Jadi saya juga ini, nih kak, aku nih terbuka muka sama orang tuh. Jadi gampang kak juga begitu. Kalau saya seperti itu. Begitu mentong kok kau Disa. Kalau ada orang tuh diam-diam, malu. Kalau dibicarai juga senyum-senyum saja, Ji. Iya begitu nih, mau tahu saya bagaimana tuh di pesantren. Kalau puput mungkin kayak, kalau kita dulu tuh nggak tahu-tahu sekarang. Kalau dulu kalau dilihat tuh sekedar lihat kayak jutek begitu. Ya Allah. Jutek tapi Diam-diam. baik kita bawa orangnya baik, malah senyum. Diam-diam baik. Kalau puput dan diam menghanyutkan. Dia menghanyutkan tuh. Bisa itu tidak akan bicara kalau tidak dibicara duluan dulu kayaknya deh. Iya begitu. Nggak seperti saya tidak mentong di grup itu waktu masih masa-masa maba. Kan saja ini masa kuliah tuh banyak sama saya di grup, bahkan dikira ke senior yang menyamar bede. Itu pasti. Karena saya banyak lebih tahu begitu, jadi pas ketemu tuh tidak ada percaya sama orang. Temanku bilang, oh ternyata anak biologi. Apa dia kayak bagaimana? Kanda. Begitulah seperti puput menyesuaikan dengan keadaan yang di sekitar tak. Siap Kanda. Siap senior. Ya siap. Siap kakak. Oh iya. Itu pastinya kalian di sana apalagi jauh-jauh. Tapi pastilah di saat kayak kuliah gitu, jalani kuliah di kampungnya orang, pastilah kayak ada itu kayak kehabisan uang ki begitu. Oh, mau ki beli ini tapi tidak ada uang tak begitu. Tidak mau ki juga kayak susahkan orang tua atau kayak malu-malu ki begitu ya, minta uang sama orang tua tak kalau habis ini uang tak begitu. Bagaimana caramu bertahan hidup? Bagaimana itu? Dari siapa dulu tahu? Siapa-siapalah mau duluan menjawab. Iya, tahu puput mau. Biar minta kayak lebih dewasa itu. Kalau saya, kalau apa dia istilahnya orang krisis militer. Iya. Sekitar jiwa-jiwa miskin tak begitu ya. Ronta-ronta begitu kemiskinan tak tahu jiwa kemiskinan. Kalau saya tuh kalau masalah krisis ya pasti semua teman-teman pasti toh pernah rasakan. Tapi kalau saya pribadi, hal yang saya lakukan itu biasa aku pinjam dulu uangnya temanku. Kalau ada, nanti kalau dikasih ke uang, baru saya ganti uangnya temanku toh. Yang jelas saya ganti. Iya. Dan alhamdulillah, ada Ji. Kalau dikasih, diganti. Ada, jadi biar berapapun itu. Iya, dan alhamdulillah ada Ji. Yang penting kan dipakai makan. Iya, betul. Makan itu paling utama itu wah. Perut. Iya betul. Kalau Kak Disa, bagaimana? Kalau saya itu tuh, saya memang kalau misalnya dikasih untuk jatuh begini, dari kitanya itu bagaimana cara satu bagi-bagi uangnya. Tapi ada kan itu biasa di luar dugaan begitu pengeluaran tak. Ya memang. Jadi kadang kalau misalnya ya apa nih kayak tidak ada sekali nih uang tak. Tidak ada sekali uangku tuh biasa uangnya kakakku sambil tak bilang kasih dulu uangmu begini tuh karena tidak ada uangku karena kalau mau kak juga minta dia orang tua begitu nih kayak berat lagi gitu kan sudah nih dikasih uang begini masa dalam jangka waktu segini tuh habis nih lagi tapi memang ada keperluan penting jadi begitu nih namanya anak tuh kadang kita berpikir juga bilang tidak enak begitu minta uang lagi. Iya. Ada itu perasaan berat biasa tuh. Iya. Jadi kalau saya uangnya kakakku minta lagi. Tahu ada kakak di. Iya memang sih kayak ada memang perasaan tak begitu kalau kayak habis nih uang tak tuh baru mungkin ini tapi
di sisi lain tidak enak Ki bilang mau minta di orang tua. Itu Tidak enak sekali, kayak malu-malu tongki juga. Apalagi baru-baru sudah minta uang, belum kayak lama begitu waktunya toh. Minta Ki lagi. iya. Tapi alhamdulillah nih bagus semua Ji, kayak bisa Ji bilang ada Ji di tempat Ji begitu. Tidak Ji bilang kayak kalau kehabisan sekali uang tuh nasi sama garam nggak makan. Alhamdulillah tidak Ji. Alhamdulillah jadi kayak aman-aman jadi. Iya. Bagus itu. Nggak seperti saya dulu, aduh. Kenapa Nang? Oh, kalau saya tuh apa dibilang masih ada jiwamu padahal tidak ada nih. Aku bilang ada, iya, jadi padahal tidak ada sama sekali nih. Karena saya juga pernah jadi begitu. saya tidak enak Ki bilang begitu. Enak itu mungkin lagi minta uang. Walaupun di taksi. Iya, betul itu. Makanya masih ada jiwamu. Bilang, iya masih ada Ji, padahal tidak ada sekali nih biar di ATM tidak ada nih. Kalau saya biar 10.000 nah. Oh, iya, sama pernah Kak jawab begitu sih. Kayak ada perasaan tidak enak atau untuk kayak beratkan orang tua atau gitu. Begitu intinya alhamdulillah Ji masih bisa Ji bertahan kalian. Alhamdulillah. Terus kayak pastilah umpama sementara perkuliahan kita jalani perkuliahan juga di sana itu pasti kayak adalah beberapa yang masalah yang dihadapi toh yang didapatkan selama kuliah. Nah, kayak ada itu beberapa biasa masalah didapat kayak hanya keluarga tak yang bisa bantu Ki begitu. Nah, kayak bagaimana Nah, kan posisi tak sekarang itu kayak jauh Ki dari orang tua, ndak dekat Ki dari keluarga tak. Bagaimana caramu itu? Bagaimana untuk atasi itu? Mengerti gitu? Iya. Bisa dulu. Ya, saya minta ini yang kayak jauh ini toh dari Palopo ke Malang ini, yang jauh dari keluarga. Masalah apa dulu ini dalam Yang masalah lah yang kayak hanya kehidupan Kak? Ya, karena kayak apa kayak hanya keluarga Ji yang bisa bantu Ki untuk selesaikan itu masalah. Alhamdulillahnya tuh kalau saya tidak ada juga gitu, tidak ada yang masalah yang yang harus melibatkan keluarga begitu. Tidak ada yang masalah sampai harus melibatkan keluarga. Alhamdulillahnya tidak ada. Alhamdulillah baru saya. Jadi tidak ada. Kecuali kalau bisa kayak sakit begitu tuh tidak maksudnya cuma telepon saja sama orang tua Kak. Kalau saya iya masalahnya itu biasa kayak begitu kalau sakit, tapi jarang jika sakit jadi seperti itu. Alhamdulillah jadi kayak selama di rantauan ini bisa kayak semakin kuat imunnya tidak sakit-sakit nih. Tidak jika nggak sakit-sakit makan 4 sehat 5 sempurna. Iya tuh mantap. Jadi semakin sehat semakin sejahtera. Iya tuh. Kalau Puput ya bagaimana? Kalau saya sendiri, kalau masalah pasti ada lah toh. Tapi kita petak-petakan. Kalau dari saya pribadi itu pernah Kak ditilang dan polisi itu bilangnya begini, hubungi orang tua tak toh, suruh transfer uang ke sini. Kalau tidak, ini motor ku ambil toh. Padahal itu motornya tante sama omku. Nah, kupikir ya Allah bagaimana nih tante-tante muka juga toh. Nah, pas uang di situ, pas uangku kasihan 20.000 Ji. Nah, tahu nih polisi kalau minta berapa? Pasti di atas pasti 50 toh. Ngerti lah. Tapi kutanya temanku tuh, bilang nih, nggak usah nih layani tuh polisi, maksudnya tuh simpan nih misalnya kayak SIM, STNK tuh salah satunya. Jadi sambil dumba-dumba main kok dong. Jadi simpan ini satu, simpan ini SIM-ku tuh. Nah, kalau STNK tidak mungkin karena nanti dicari kan sama orang-orang. Iya. Jadi
kusimpan itu, pulang mak, weh, kayak bagaimana ini jantungku, ya Allah pas sudah dikduk tuh. Pas Ya begitu nih sampai kayak di rumah diam-diam baik, bagaimana gitu. Ya, tidak ada masalah, diam-diam kayak baik. berusaha aja, kayak berusaha apa dia istilahnya tegar begitu ya, padahal rapi sebenarnya. Tegar. Terus tidak aku bayar di situ tuh, karena dia bilang tuh pergi ke sidang Beng, sidang baru nggak ada sidang disuruh langsung membayar. Terus udah itu disuruh libatkan orang tua aku tuh, disuruh libatkan keluarga aku, tapi hal yang saya lakukan tidak saya libatkan keluarga, tapi intinya masih ada jiwa mandiriku untuk jalani semuanya. Jadi selama 14 hari ya itu tadi aku bilang diam-diam baik jalani, dan alhamdulillah ya terselesaikan. Iya apa nih kayak kayak seolah-olah tidak ada yang terjadi di iya bagus alhamdulillah bisa kayak bagus didik dia tidak ada Iya, alhamdulillah. kesyukuran lah, apalagi teman yang paling jauh ini kayaknya kuliah ada di Jawa. Setidaknya kalau puput dia ya jadi pengalaman lah, setidaknya hilang. Kalau saya sendiri ada lebih parah kayaknya deh. Kenapa Beng? Saya motor ini kasih hancur. Astaga, kenapa bisa? Begitu ini kayak mau kak pergi beli makanan begitu toh. Nah begitu nggak motor tuh nggak diperhatikan di depan tak diperbaiki kaca spion. Wah tampak kayaknya deh. Tidak bismillah sih keluar. Mungkin kayaknya deh. Langsung tabrak mobil open top. Astaga. Langsung tabrak hancur depan. Hancur parah motor. Karena toh pasti kalau keluar sini motor itu kaca spion tak kita kasih di muka itu, bukan di jalan. Perempuan begitu semua Gina. Supaya bisa mengontrol wajah. Perempuan begitu semua Gina. Tapi tidak aja saya. Astaga, apalagi nih kau tahu ya. Langsung hancur tanpa aku sadari. Tabrak hancur ya Allah parah. Kapnya lampu. Tidak apa-apa Jiki. Di rumah sampai menjaga di perumahan itu baru kena tegur anak-anak bilang ada serpian kaca di hidungku. Apa kupikir diriku Mati nggak tahu muka ketawa atau muka sedih. Anak tuh lucu sekali anak waktu hari saya kena malam itulah Bangi bisa-bisa itu tabrak mobil berhenti. Yang kupikir ya Allah bagaimana mini motorku ya Allah baru orang tua aku kan kayak jauh bagaimana pasti besar biayanya ini ada lah 2 hari itu ku diami menelpon baru ku bilang Mas sudah kecelakaan sudah nih. Tapi kayak nggak bisa yang ke lain tuh pasti apalagi masalah motor hancur begitu tuh pasti kayak pastilah harus kita tanya orang tua walaupun ya kayak ada rasa-rasa takut tak begitu ya. Apalagi tidak mau harus tidak mau. Apalagi saya kosku ke kampus lumayan jauh tapi paling hancur itu motor hancur semua. Itu dia tapi ya jadi pengalaman semua lah itu. Cerita untuk masa depan. Iya tahu betul. Dewasa kami juga bisa masih kecil Kak. Kecil. Tapi semen kecil kok nggak pernah aku besar. Ini dia kayak jauh kuliah. Lagi nih dia ini jauh tuh juga kayak apalagi sama-sama perempuan kini tuh ada yang memang sih ada yang dekat sama keluarganya ada yang tidak tapi namanya juga kayak nggak bisa kalau bukan diri tak sendiri yang jaga tuh begitu. Apa dia kayak apa yang melakukan begitu supaya kayak bisa kau jaga dirimu tuh selama di daerah perantauan itu supaya tidak terbawa dengan arus buruknya perkotaan itu kayak bagaimana yang bisa membentengi di dirimu begitu. Itu mengerti toh apalagi perempuan ini toh
Iya. Heeh. Dari anu kapang ini, dari Disa nih kapang dulu. Dari Puput saja. Dari kakak Puput mau balik dulu. Oh iya, kalau masalah membentengi diri sendiri, itu kan tergantung dari pribadi teman-teman toh mau bagaimana. Betul juga itu. Tapi yang paling pertama itu yang harus kita ingat, orang tua tak capek-capek kasih kuliah ki merantau, baru mau kita datang seenaknya di sini. Ya Allah, nauzubillah. Baru harus ki pandai-pandai punya teman yang baik. Karena kalau punya kita, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya ketika kita mempunyai teman itu yang berbau parfum, pasti nakasih juga baunya yang wangi toh. Tapi kalau kita punya teman yang kayak kayak anu bersih begitu toh, pasti percik bersihnya itu wangi atau tidak toh? Iya, pasti ada kejelekan yang nakasih sedikit. Jadi pandai-pandai gitu pilih teman, karena pengamatanku saya itu dari kalangan sekitar, orang itu tidak bisa bentengi dirinya karena temannya sendiri. Jadi itu, ya, teman nomor 1, guys. Orang-orang di sekitar orang sekeliling tadi. Iya. Iya. Kalau Disa dia bagaimana? Apalagi nih paling jauh ini di Jawa. Kalau saya tuh kayak gitu nih tadi yang bilang Puput tuh tergantung pribadinya sendiri bagaimana, lingkungan tak bagaimana, teman-teman tak bagaimana tuh. Alhamdulillahnya nih tuh kan saya masih di jika tinggal masih di pondok kak tinggal tuh, jadi masih bisa mengontrol diri begitu, karena kan kita terikat aturan, ada aturan-aturan. Jadi mungkin begini tuh tidak bisa, mungkin keluar begitu kayak mau jalan-jalan kah sama teman kayak begitu tuh agak susah itu sebenarnya. Sebenarnya jadi begitu dia aturan batasannya begitu iya, ada aturan tuh. Jadi maksudnya mungkin pergi begini tidak bisa juga, apalagi kalau malam. Karena kalau ada jam balik pondok itu waktu asar, sesudah salat asar tuh harus mesti ada di pondok, seperti itu. Jadi untuk keamanan kayak kembali lagi merasakan suasana pesantren begitu. Dan keluar harus minta izin, baru ada batasan waktunya untuk bisa untuk kembali lagi. Jadi tidak sebebas mau tak begitu untuk keluar masuk. Oh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena masih bisa juga jaga dirimu tuh, masih bisa merasakan suasana pesantren bagaimana. Juga dari Puput juga bisalah juga memang sih dari diri tak sendiri bagaimana toh. Iya. Ya, tapi ya dinikmati semua, jadi Insya Allah jalani dengan ikhlas. Ya, tahu betul itu. Apalagi karena terakhir nih. Iya. Masa-masa ini kayak masa-masa ya mengejar begitu. Selesai mengejar dosen. Iya. Dosen dikejar. Gimana kita mau kain dulu Pak? Apalagi kalau menunggu Miki baru tidak datang. Iya. Apa kayak setidaknya itulah kehidupan mahasiswa rantau tuh, versi dari Disa dan dari Puput. Kayak selesai ini kapan dulu di perbincangan di episode kali ini. Sempat ada kayak kesimpulan atau kesan dan pesan yang mau disampaikan toh untuk sahabat-sahabat Ulil Albab Podcast mengenai bagaimana Ki untuk bisa hidup di kampungnya orang toh, kalau kuliah Ki bukan di kampung tak sendiri. Dari gampang kakak Puput mi dulu. Iya, bisa Ji.
Nah, jadi pesan ini untuk teman-teman yang lagi kuliah di tanah rantau. Jadi kan perantauan tak itu di masa kuliah sebagai ajang untuk belajar, di mana merantau untuk di masa depan. Jangan menyerah, tetap semangat karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Betul. Itu untuk pesan kalangan umum. Dan ada sedikit pesan dan pesan pribadi juga untuk diri saya pribadi pada teman-teman ulil albab. Iya, tahu. Saya tuh sampai sekarang masih kuingat pesannya Ustadz Tak, yaitu Ustadz Arifudin SAG. Pernah dia bilang begini, orang santri itu tidak akan berhasil menjadi santri dalam artian kayak ketika keluar itu dari pondok pesantren, kemudian dia tidak mengimplementasikannya atau mengamalkannya apa yang diberikan oleh ustadz dan ustazah tak di pesantren, baik itu dari segi ilmunya, busananya, akhlaknya, toh. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya mari kita teman-teman, terutama untuk teman-teman ulil albab bagian putri, mari kita tetap menjaga marwah tak sebagai alumni Pondok Pesantren Modern Dato Sulaiman. Karena yang kita inginkan itu nama alumni santriwati pasti ingin tetap selalu melekat pada diri tak toh. Dan saya pikir hanya diri tak semua pribadi masing-masing bisa ubah. Dan kata ulil albab itu teman-teman, saya pikir sudah kita tahu semua toh. Iyalah. Bahwa kata ulil albab kan terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 190, yaitu ulil albab yang artinya orang-orang yang berakal. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya teman-teman ulil albab ini insya Allah menjadi orang-orang hebat. Amin. Orang-orang yang berakal. Ya Allah, amin. Amin. Alhamdulillah di nasihat tak untuk untuk ulil albab dan sahabat-sahabat podcast ulil albab di. Kalau dari bagaimana? Ada mau disampaikan? Saya tetap semangat. Iya, tetap semangat di, pantang menyerah. Pantang menyerah di jalan Allah. Amin, betul. Berdoa kepada Allah. Betul. Itu. Makasih atas pesan-pesannya tuh untuk sahabat ulil albab podcast sama terutama untuk angkatan tak sendiri. Mudah-mudahan aku sampaikan narsumta juga ini tuh bisa didengarkan baik-baik. Dan mohon maaf juga kalau ada salah kata. Begitupun juga saya ini sebagai host malam ada kata saya saling memaafkan lah. Ya. Mungkin ada kesalahan dulu. Iya. Betul itu betul. Ini Andi. Iya. Apa nih mau kau ucapkan ini terima kasih nih kepada narasumber tadi orang yang meluangkan waktunya atau di sela-sela kesibukannya begitu. Iya, sama-sama. Yang luar biasa. Sehat-sehat Inah semua, baik-baik semua. Iya, insya Allah. Kampungnya Allah juga siap laksanakan. Iya, siap Kanda. Begitu Midi perbincangan tak dulu di episode kali ini mengenai kehidupan mahasiswa rantau. Kurang dan lebihnya sih mohon dimaafkan apabila yang ada perkataan yang tidak berkenan hati didengarkan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.